Puluhan nelayan orang asli Papua dari Koperasi Nelayan Papua Mandiri melakukan aksi orasi di depan kantor Gubernur Papua. Mereka meminta perhatian pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat Papua khususnya nelayan. Hari ini kami tidak menjadi penonton, tetapi kami juga menjadi pelaku dalam menggerakkan ekonomi di sektor perikanan. Puluhan perahu dari komunitas nelayan Papua Mandiri Dok 9 memasuki kawasan kantor Gubernur Papua Dok 2 Jayapura berkumpul dan berlabuh di tengah laut. Selaku profesi sebagai nelayan di mana mata pencaharian mereka di laut dan laut sebagai sumber yang memberikan rezeki, maka dengan menggunakan pengeras suara mereka orasi membacakan tuntutan kepada pemerintah daerah Provinsi Papua. Kemudian komunitas nelayan Papua Mandiri melanjutkan orasi mereka di halaman kantor gubernur dan meminta pemerintah Provinsi Papua untuk menindaklanjuti aspirasi dengan mencari solusi dengan menetapkan peraturan khusus yang mengatur tentang nelayan orang asli Papua. Ada poin yang disampaikan komunitas nelayan Papua Mandiri kepada pemerintah Provinsi Papua, yaitu peraturan tentang perlindungan nelayan orang asli Papua yang selama ini belum ada. Sehingga dari peraturan yang mengatur tentang nelayan orang asli Papua agar segera mendapat pengakuan dan legalitas hukum untuk bisa melindungi nelayan orang asli Papua. Kami mohon kepada pemerintah Provinsi Papua untuk segera menetapkan bagi kami sebuah regulasi yang mampu memproteksi keberadaan kami nelayan asli Papua di tanah ini. Yang kedua, kami juga mendesak pemerintah untuk segera menetapkan seorang anak asli Papua atau orang asli Papua sebagai kepala dinas perikanan Provinsi Papua. Dari orasi nelayan orang asli Papua menyampaikan, selama program otonomi khusus sejak tahun 2001 hingga saat ini, tidak ada perhatian dari pemerintah Provinsi Papua yang memberdayakan ekonomi nelayan. Dengan demikian, komunitas nelayan Papua Mandiri minta Sekda Provinsi Papua segera menunjukkan Kepala Dinas Perikanan Kelautan adalah orang asli Papua yang bisa melihat keadaan nelayan orang Papua. Dari perwakilan nelayan di Provinsi di depan kantor gubernur, yaitu ada dua hal penting yang kami ingin meminta kepada pemerintah Provinsi Papua, bahwa yang pertama tentang peraturan daerah tentang perlindungan nelayan orang asli Papua yang selama ini belum ada. Oleh sebab itu kami minta supaya peraturan ini segera dari pemerintah Provinsi Papua segera untuk menetapkan legalitas hukumnya untuk berlaku kepada perlindungan nelayan orang asli Papua di tanah Papua. Yang kedua, kami nelayan orang asli Papua sampai saat yang ada selama otonomi khusus berjalan selama 20 tahun ini tidak ada perhatian secara serius kepada kami nelayan orang asli Papua tentang pemberdayaan ekonomi nelayan. Oleh sebab itu kami minta kepada pemerintah Provinsi Papua untuk segera menunjuk atau melantik Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua adalah orang asli Papua yang benar-benar untuk melihat tentang persoalan nelayan orang asli Papua yang selama ini diabaikan. Keberpihakan terhadap nelayan orang asli Papua, terutama pemilik wilayah adat, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas. Maka mereka yang pemilik hak wilayah adat, khususnya masyarakat yang ada di pesisir, mereka hari ini juga merasa dirugikan karena tidak ada peraturan yang jelas untuk dapat mengatur untuk mengelola potensinya secara baik di tanah Papua. Dengan kata lain bahwa harus ada kontribusi bagi mereka pemilik hak wilayah. Elserum Bekwan, staf ahli gubernur yang menerima aspirasi komunitas nelayan Papua Mandiri mengatakan, Sekda Papua tidak bisa menerima aspirasi, mengingat di waktu yang bersamaan Sekda Papua sedang menerima tamu dari Jakarta dan sedang melakukan rapat pembahasan otonomi khusus di salah satu hotel di Jayapura. Bapak, Ibu, ada Ibu kah tidak ini? Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara sekalian, hari ini apa yang Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara sekalian inginkan untuk bertemu dengan Bapak Sekda sendiri dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Hari ini
mungkin tidak bisa terpenuhi. Pada saat yang sama, beliau-beliau ini sedang menerima tamu dari DPR RI Pusat. Sehingga itu yang tadi Satpol PP ke belakang kita diskusi dulu, minta petunjuk. Karena hanya kami dua yang ada pada saat ini. Apa yang menjadi aspirasi keinginan dari Bapak Ibu sekalian, para nelayan mewakili Kota Jayapura kah Sepapua? Mewakili Sepapua pada hari ini belum bisa bertemu langsung. Kita minta waktu ya. Tadi petunjuk beliau, nanti kita atur waktu kemudian, tetapi Bapak Ibu sekalian harus memilih wakil, siapa yang diutus untuk berbicara secara langsung dengan Bapak Sekda, menyampaikan apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian. Dan keesokan harinya, komunitas nelayan Papua Mandiri tetap mendatangi kantor Gubernur Papua dan Sekda Papua dan C. Yulian Flasi yang menerima dan meminta hanya 5 orang perwakilan yang bertatap muka dengannya di ruang Sekda untuk menyampaikan 2 poin yang menjadi aspirasi nelayan Papua. Dua hal yang telah dibahas bersama Sekda Papua dan C. Julian Flasi yaitu peraturan daerah tentang nelayan yang didorong DPR dan sedang menunggu dari eksekutif untuk mengeluarkan nomor perda. Menurut Sekda akan ditindaklanjuti dari Biro Hukum untuk perda tersebut dan dibahas dan ditetapkan bersama. Terkait Kepala Dinas Orang Asli Papua, juga didengar bahwa Sekda Provinsi Papua mengatakan akan dibicarakan bersama pimpinan tertinggi, yaitu Gubernur Papua, sesuai aspirasi Kepala Dinas Perikanan yang diminta oleh nelayan orang asli Papua. Dana yang begitu banyak. Hasil pertemuan kami dengan tadi Pak Sekda, ada 2 hal yang kita bicarakan. Yang pertama, masalah perda tentang perlindungan nelayan, yang kami sudah mendorong dari DPR dan sampai sekarang kami menunggu eksekutif untuk mengeluarkan nomor perdanya. Tadi sudah didengar langsung Pak Sekda bahwa nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Sekda ke pihak yang terkait di Biro Hukum untuk menindaklanjuti perda tersebut dan akan dibahas bersama untuk ditetapkan seperti begitu. Terus yang kedua, masalah Kepala Dinas Perikanan Orang Asli Papua, tadi kami sudah mendengar langsung dari Pak Sekda bahwa itu akan dibicarakan bersama dengan pimpinan tertinggi yaitu Pak Gubernur, bahwa Kepala Dinas Perikanan Orang Asli Papua yang diminta oleh para nelayan, dan itu juga dilihat dari golongan dan jabatan sudah memenuhi syarat. Itu yang tadi kami bahas dalam ruang rapat Sekda tadi. Terus yang ketiga, masalah keberpihakan tentang nelayan orang asli Papua, yaitu masalah pemberdayaan, itu masalah PP Hamadi yang tadi kami juga sudah sampaikan bahwa kalau bisa pihak ketiga yang harus masuk untuk mengelola PP Hamadi, supaya ada pemberdayaan terhadap nelayan orang asli Papua. Itu saja yang tadi kami bicarakan. Respon dari pemerintah, mereka sangat respon dan nanti akan sama-sama kami duduk membicarakan tentang bagaimana PP Hamadi. Memang mereka akan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kota, tapi mereka kembali kepada regulasi yang mengatur. Regulasi itu akan mengatur seperti bagaimana memang PP Hamadi itu adalah kewenangan dari pemerintah kota. Yang jelas tadi Pak Sekda juga katakan bahwa dia nanti akan datang mampir ke Hamadi untuk melihat langsung dengan para nelayan. Kalau jawaban itu masih terlalu lama, maka kami juga akan kembali untuk mempertegaskan lagi kepada pemerintah bahwa datang untuk menanyakan pemerintah bahwa yang harus bisa memimpin di Dinas Perikanan Provinsi Papua adalah orang asli Papua. Menanggapi aspirasi Koperasi Nelayan Papua Mandiri, staf ahli Gubernur Papua, Osia Murib mengatakan, mereka yang hidup di hutan laut dan dusun yang selama ini kurang mendapat perhatian untuk mendorong pengembangan orang asli Papua menjadi tuan di negerinya sendiri melalui produksi pengelola dan pemutaran roda perekonomian. Hal ini perlu mendapat perhatian dari orang-orang berjiwa besar yang memperhatikan masyarakat kecil supaya ada pembinaan bagaimana ada nilai pengembangan, baik itu pembinaan melalui koperasi
ada nilai pendidikan dan pengembangan lainnya. Pada prinsipnya, Sekda Papua dan Ceyula Inflasi sudah menerimanya. Berkaitan dengan kedudukan dan jabatan dalam birokrasi, ASN, Sekda Papua menyampaikan ada mekanismenya, ada aturan dan ikatan dinas, maka Kepala Pejabat Pembina Aparatur Provinsi Papua akan melihat di mana kekurangan kelemahan dari kinerja sendiri. Karena mereka yang punya laut, mereka yang jaga dusun alam, toh. Sehingga mungkin selama ini apa yang diharapkan mereka tidak pernah ada yang menjadi bapak, bahkan tidak pernah ada yang jadi kakak mereka untuk mendorong pengembangan orang-orang asli Papua itu sebagai tuan rumah di tanah sendiri dalam nilai jual, nilai pemutaran ekonomi mereka, sehingga mereka sampaikan supaya ada orang-orang yang betul-betul berjuang perhatikan masyarakat lokal, khususnya orang asli Papua, supaya ada pembinaan, bagaimana ada nilai pengembangan, baik itu pembinaan melalui koperasi maupun ada nilai pendidikan, memberikan pendidikan maupun ada pengembangan lain. Pada prinsipnya Pak Sekda sudah terima. Berkaitan dengan kedudukan jabatan di dalam birokrasi ASN, itu beliau sampaikan bahwa itu ada mekanisme, ada aturan-aturan, ada ikatan dinas, maka beliau sebagai Kepala Pejabat Pembina Aparatur Provinsi Papua akan melihat di mana kekurangan, kelemahan, baik karir beliau itu sendiri, apa yang disampaikan itu akan dilihat, tapi lebih utamakan akan diperhatikan khususnya peraturan yang diusulkan oleh nelayan, apakah DPR sudah ditetapkan atau belum. Diminta nomor registrasi yang sudah dimuat di dalam itu. Tapi perdanya sementara digodok atau baru mau diusulkan? Sementara godok. Tapi sudah pernah usulkan pada tahun 2019. Tapi alasannya apa sehingga masih tersumbat? Diharapkan pemerintah Provinsi Papua dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan peraturan daerah tentang perikanan yang memberikan jaminan kepada nelayan orang asli Papua dan dapat menetapkan orang asli Papua diangkat menjabat Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua agar memberikan peluang pengembangan kepada nelayan orang asli Papua. Dari Kota Jayapura, Tim Liputan Papua News melaporkan.